Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita berada di Gunung Roti lagi. Ya, alhamdulillah dengan kondisi cuaca yang sangat baik, dengan stamina alhamdulillah juga kita udah sampai di atas, dan sekarang kita berada di puncak Gunung Roti. Ya, nanti kita akan bahas bersama narasumber yang mudah-mudahan nanti kita akan mengkaji lebih dalam tentang pengetahuan yang ada di Gunung Roti ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama seorang narasumber kita, Ustadz Suyatno, yang dimana nanti kita akan membahas dan mengkaji lebih dalam tentang Gunung Roti tersebut. Oke, silakan. Ini adalah Ustadz Suyatno yang dimana akan mengkaji tentang Gunung Roti tersebut. Ya, kita kaji sebentar lagi. Oke Ustadz, ini kita ada di puncak Gunung Roti, dimana kita benar-benar harus tahu banget dan harus kita ngasih tahu banget. Terus terkait dengan Gunung Roti ini, kita kan juga memiliki kesimpulan masing-masing kalau Gunung Roti ini banyak menyimpan sejarah, yang dimana Gunung Roti bahwa katanya zaman waktu era kerajaan Mesir ada sebuah kerajaan. Bagaimana cara Kisah bahwa memang ini di gunung ini termasuk urutan antara Gunung Roti, Gunung Galau dan Gunung Alanang. Mau berkisah ini ada suatu pendangkalan, itu pun bisa dipercaya dan bisa tidak. Ini terjadi sudah ribuan tahun yang lalu, dan ini bisa dibuktikan dan bisa datang sendiri ke Gunung Roti. Dan berkisah lagi bahwa ini memang ada suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Punawat. Nah, kerajaan ini memang ada sempat menyisir daripada Gunung Roti. Kemudian ketika Raja Sunda itu datang, yang termasuk Mandalawangi, Nyai Elingan dan Nyai Sekerti, mampir ke sini. Dan ini tanpa ada sesuatu permasalahan, maka Islam ini berkibar juga di sini di daerah Gunung Roti. Bahkan di Gua Asih, yang dinamakan Gua Asih juga ada salah satu tempat seorang rapi juga yang namanya Nyi Gandasari dan Nyi Gandawati. Dan Gua Asih juga terkenal dengan suatu tempat yang memang menimbulkan hawa sedikit dan hawa dingin. Dan itu sebenarnya ada sesuatu yang memang sulit dipahami oleh manusia. Tapi yang kita pahami bahwa di situ ada memang tempatnya suatu ratu yang namanya ratu itu adalah suatu Nyi Gandawangi. Inilah Nyi Gandawangi ini yang saya menjelaskan. Kemudian juga ada satu goa yang memang tempatnya bisa dibilang macan. Kalau orang ini bilang macan siluman, karena ini kekuatan yang memang susah dikenal oleh manusia. macan siluman, berarti ini terkait dengan goa, dan di sini memang ada beberapa goa, hampir mungkin lebih dari 5 goa. Nah, ini yang dibilang macan siluman ini, dia adalah macan yang baik, kemudian atau macan yang seperti apa? Kemudian ini gua yang mana yang dimaksud? Sebenarnya macan siluman itu bukan sebenarnya macan siluman, karena pada manusia pada saat itu mempunyai pengetahuan ilmu dengan hal yang di luar nalar manusia itu sendiri, seperti bisa seolah-olah mewujudkan seperti macan siluman. Padahal ini juga bukan macan siluman, seperti Nyai Elingan itu mampu dia menguasai hal yang demikian. Seperti Ratu Mandalawangi juga demikian, sehingga terjadilah ini pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Dan biasanya macan siluman ini disebut juga Nyai Meong Bodas itu sendiri. Nyai Meong Bodas inilah yang disebut juga seperti Gandawangi, Gandawati, Gandasari. Ini salah satunya ini demikian. Oke, kayaknya menarik banget nih ya, ceritanya udah sampai jauh banget. Ini kayaknya pengetahuan seperti ini akan sulit didapatkan ya. Di sini ada bukan cuma banyak sejarah
dari kerajaan tersebut, tapi banyak menyimpan sebuah pengetahuan baik secara logis maupun mistis ataupun yang gaib dan yang nyata. Nah, kita mungkin juga banyak bertanya sih, kenapa kok Gunung Roti aja yang terkenal, padahal Gunung Roti tersebut hanya sebuah pegunungan yang kecil, bisa dibilang mungkin perbukitan lah. Kenapa kok enggak Gunung Salak yang jauh lebih besar? Gimana Ustaz? Karena Gunung Roti ini memang ada satu kisah yang dimana menurut kisah itu adalah tempat di mana suatu kerajaan yang namanya Raja Punawarman itu pernah singgah di sini. Sedangkan kalau Gunung Salak itu biasa orang itu menyatakan bahwa itu tempatnya ngahiangnya Prabu Siliwangi. Dan ini sebenarnya ada kaitan antara Gunung Roti dan Gunung Salak. Justru karena adanya peristiwa ngahiangnya kerajaan di Gunung Salak, memang ada kaitannya juga ada di Gunung Roti ini. Oleh karena itu Raja Sunda itu mengalihkan perhatiannya itu ke Gunung Roti karena ada sesuatu yang ada di sini, kegiatan di sini. Oleh karenanya tidak ada suatu permasalahan, maka Purnawarman dengan senang dia Berarti Purnawarman di sini adalah seorang, bisa dikatakan seorang raja gitu Ustaz ya. ya. Dan kemudian kalau nggak salah Raja Purnawarman ini berasal dari kerajaan Sunda gitu. Salah Atau satunya memang kerajaan Sunda di sini kan kerajaan sebenarnya kerajaan yang paling tua, dan kerajaan Sunda itu bukan sesuatu etnis atau kaum, tapi kerajaan Sunda merupakan cikal bakal juga dari kerajaan yang ada di Indonesia ini. berarti di sini dalam artian kerajaan Sunda ini jika dipaparkan itu sangat luas sekali ya teman-teman ya. Bahkan bisa dibilang sampai saat ini mungkin radiusnya itu bisa bermil-mil pada masa kejayaan dan kekuasaan kerajaan Sunda tersebut. Kemudian ada satu hal lagi yang mau saya tanya itu, benar nggak sih kata orang kalau di Roti bukan hanya tersimpan banyak sejarah, banyak pengetahuan dan yang lain-lain, tapi juga banyak tersimpan benda-benda wah. Bagaimana cara kita menanggapi konsep seperti itu? Kita sebagai manusia tidak memahami tentang hal yang baik itu akan sulit untuk semua. Yang jelas ya pasti ada ya. Karena antara yang gaib dan yang nyata itu kan selalu berdampingan, mustahil nggak berdampingan. Kehidupan itu selalu berdampingan. Kemudian tadi ada sempat disinggung masalah Mandalawangi. Ini Mandalawangi kan adalah nama seorang perempuan. Itu kalau boleh diceritakan sedikit terkait dengan Gunung Roti ini gimana itu? Ya, Ratu Mandalawangi sebenarnya merupakan satu raja Sunda. Tapi ketika ada satu ratu lagi yang bernama Ratu Anarawati, yang merupakan ratu selatan, di mana Indonesia ini terkenal dengan negeri selatan, maka itulah terjadi perselisihan, sehingga terjadilah, kalau menurut mistisnya, terjadi pengetahuan untuk siapa yang paling terbaik di antara dia itu berdua. Nah, ternyata ada suatu perang tanding di sini dengan pengetahuan. Yang satu menciptakan satu kerajaan dengan satu malam, hanya satu. Yang satu lagi Ratu Anarawati menciptakan dalam satu malam bisa 10 kali daripada Ratu Mandalawangi. Maka terjadilah ini perdamaian di sini. Antara Gunung Roti ini memang salah satunya tempat Raja Sunda ini sendiri. Jadi Raja Sunda itu kerajaan Sunda dari timur sampai barat, termasuk kerajaan Sunda juga. Karena kerajaan Sunda ini merupakan, sekali lagi, merupakan cikal bakal daripada kehidupan di sini, bukan hanya di Indonesia aja. Ini cukup luar biasa, tapi itu bisa dipercaya dan bisa juga tidak. Ini pengetahuan di sisi mistisnya.
itu luar biasa ya teman-teman semua. Ini kayaknya suatu hal yang tidak logis, tapi jika dikaitkan dengan gunung roti ataupun dengan peninggalan tersebut, ini betul-betul sangat terkait sekali. Nah kemudian tadi pun sempat disinggung ya masalah gua. Nah gua itu tadi kita sempat mengunjungi gua AC ya, gua AC yang memiliki vertikal kedalaman itu kurang lebih 50 meter dan sangat terjal sekali. Nah itu kaitannya dengan gunung roti itu kira-kira Pak, siapa itu Ustaz? Ada seorang wanita yang mempunyai pengetahuan dengan nama Nyi Oreulang. Nyi Oreulang inilah yang terkenal di sini, dan itu sering dia itu mengunjungi yang namanya Gua AC itu sendiri. Ternyata Nyi Oreulang ini sebenarnya juga seorang ratu juga, termasuk yang bernama Nyi Gandawati dan Nyi Gandasari itu. Oleh karenanya sangat disayangkan memang di sini kan ada situs-situs yang kata warga setempat ini ada yang namanya situs anjing dan wanita itu sendiri. Nah ini sebenarnya ada hubungannya nanti sama daerah-daerah Tangkuban Perahu itu sendiri. Salah satunya juga yang di dalam Macan ya, ini salah satunya ya Elingan sendiri yang punya pengetahuan ilmu tentang karena ini akan termasuk dari sebagai ini sekali lagi ini adalah suatu kisah mistis yang bisa dipercaya dan Berarti di dalam gua itu pun pernah ada bisa dikatakan gua itu adalah sebuah tempat ya teman-teman, bukan cuma sebuah peninggalan sejarah, tapi itu juga sebuah tempat sekali lagi. Kemudian tadi pun dibahas sebuah acak lah juga, acak antara laki dan perempuan dan terkait dengan Tangkuban Perahu itu tersebut. Nah ini sejarah yang sangat sulit kita bisa temukan ya, bahkan mungkin di buku sejarah itu kayaknya sudah hilang. Cuma sekali lagi pengetahuan tentang pengetahuan baik itu nyata maupun itu tidak nyata, menurut saya pribadi pengetahuan itu wajib lebih serius kita ketahui. Oke teman-teman, mungkin gitu aja dari kami. Kita ketemu lagi dalam channel yang sama. Oke teman-teman semua, edisi hari ini, edisi tentang gunung roti selesai, dan nanti kita akan gali lagi di lain kesempatan yang lainnya. Mungkin nanti kita akan lebih jauh lagi tentang gunung roti ini. Baik, cukup sekian dari kami. Kami adalah tim Kerah Hitam, dan kita akan ketemu lagi pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wave Beats Music.